ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NO ya pasti Muhammadiyah, kan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NO lah, karena gerakannya ulama. Masa ada mendengar yang dengar Mansur. Kalau Pak Rektor dengar rapati mandi. Berikutnya ini ya acak saja. Enggak sampai 7 ya enggak apa-apa, sekenanya aja. Ini kan curhat susahnya nerjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang nggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah kias. Fannasu wa ingkana khoson lakinnahu yasiru aman. Nas itu meskipun waqiahnya itu khusus, lakinnahu yasiru aman. Pada akhirnya menjadi umum. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, kenapa? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya Nabi memang hanya ngendikan layak dil qadi wa khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan apa? Emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga enggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga enggak boleh, suami juga enggak. Siapapun nggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadhi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadhi. Lalu ulama mengatakan khutban itu kenapa tidak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak mati paras lah gitu. Lalu itu tidak harus pas emosi ya. Ulama memasukkan terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu lapar ya nggak boleh, hakin ngempet nguyuh ya nggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha, dalam keadaan yang dia enggak begitu normal. Di antara enggak begitu normal, terlalu syahwat ya enggak boleh, terlalu emosi enggak boleh, terlalu lapar, lalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa in kana khossan nas, meskipun khusus yaitu Allah Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Qiyas. Nah di sini Pak Ainur Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NO ya pasti Muhammadiyah, kan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NO lah, karena gerakannya ulama. Masa ada mendengar ulama. Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NO tidak Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak NO. Misalnya kamu NO ditanya Allah, akun tamin umati Muhammad, ya naam. Itu bahasa Arab umati Muhammad itu. Terus Muhammadiyah takut iki anut sapa ya anut ulama. Jadi tapi wong nganggur geger rasane. Nah kita termasuk yang enggak nganggur, jadi rapati geger. Saya beri contoh. Nabi itu ketika habis sholat itu akbala ali Nabi wajih, langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus, jelas semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini, kadang insorofaan simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari, kepengen makmum Kanjeng Nabi. Sehingga kalau makmum Nabi ini bahaya ketika itu ada sufur rawuh. Alhamdulillah. Memang janjian rawuh. Kersane jejer Pak Tamjiz padha kiai ini. Jodoh berarti kiai tenan. Berkiai jejer kiai. Nggih putrane Mbah Mun. Dokter. Mas, ini jejer Pak Tamjiz padha kiai ini. Oh, bagus. Ya saya teruskan ya. Jadi ternyata di syurahul hadis, para pensarah hadis, ketika Nabi menghadap ke timur, dan itu ya banyak yang meraktekkan dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk. Itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah tidak sholat. Jadi adekan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia, dengan posisi duduk yang sama, maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu zuhri makmuman, dengan arti makmum ke Nabi terus duduk.
Nah kalau dia makmum padahal Nabi nyatanya sudah selesai, itu sholatnya tidak sah karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum, kan gak mungkin sholat madhab ke timur, sehingga yang datang tahu. Terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai, ya kayak orang tahlilan pakai keplok sudah selesai itu kalau sebetulnya bisa pakai apa saja, yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Nah, ini yang ngendikan tidak saya, kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar Al Asqalani, Syarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wa nasu wa ingkana khoson fa innahu yasirun aman. Ya kayak tadi misalnya laik tilqadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit. Itu tidak boleh bikin apa? Keputusan. Qadhi ya juga kita ganti. Tidak harus qadhi Pak Rektor, Pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyuh, ngempet ngising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab hakinan itu. Nah ini penting saya utarakan karena kalau kita terlalu tekstualis itu nanti kita naik Innova tidak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena ayatnya itu kan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ini tidak ada Innova ini. Ayatnya ya litas tahu ala summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum ali wa taqulu subhana. Ini kan jelas litas tahu ala zuhur, ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya. Jelas ayat sebelumnya tentang wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca subhanalladzi karena ayat ini tentang bighala ya tentang bighala, tentang khimar dan seterusnya. Makanya kajian kitab Syariatul Wal Khalidah dan alhamdulillah saya khatam dan saya tidak ngira bahwa sebenarnya saya khatam sudah 3 hari yang lalu tapi saya bilang kayak ada wangsit. Ini nanti ada khataman spesial lala Pak Rektor mau kesini tanggal 12, saya bilang ke santri-santri ya biar ikut hormat apa khatam. Jadi itu saja, nanti saya mohon curhatnya Pak Rektor tadi sudah curhat di teras saya 15 menit Pak on ya, sekitar 10 menit mungkin ke Zuhur 10 menit nanti yang dungo ke Mansur kalau Pak Rektor dungo rapati mandi